Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat kita boleh bergabung di ibadah online pada pagi hari ini. Kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian, kemuliaan-Nya telah turun. Haleluya. Glory Yesus. Di tempat ini gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kemuliaan-Nya telah turun, kemuliaan-Nya telah turun. Di tempat ini gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Dengan segenap hati kita mau ulang pujian ini dari awal. Kemuliaan-Nya telah turun, kemuliaan-Nya telah turun. Di tempat ini gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dilimpahkan, dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami terlalu yakin Tuhan Yesus, campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami masih boleh Tuhan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami mulai kami mau taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan Yesus turun di atas pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini, sehingga ibadah pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau taruhkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara. Dimanapun kita berada, itu tidak mengurangi sukacita kita, amin. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa boleh menjadi bagian kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, amin. Kita mau bangkit bersama Tuhan, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa
mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menepi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita mau ulang pujian ini dengan kesungguhan hati. Mari kita semua, haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Biarlah kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kita, kita boleh taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau
Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Puji Tuhan, telah menjadi pengakuan kita semua bahwa kita tidak bisa mengukur besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sambung pujian kita, Allah itu baik. Haleluya. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nama Tuhan, Yesus kita luar biasa. Kita boleh percaya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi pedoman di dalam kita boleh melangkah. Semakin hari boleh kita lalui segala permasalahan dengan Tuhan yang menuntun langkah kita. Terima kasih Tuhan. Kita boleh selalu bersyukur. Haleluya. Glory Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu,
duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Inilah yang menjadi doa kami untuk bangsa Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Glory Yesus. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problem, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi
biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa. Amin. Gloria Yesus, hati kami curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Segala pujian syukur, sebab Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat keberadaan kami Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, yang menyaksikan video ini, ibadah live ini Tuhan. Kami percaya, kami yang melihat bukan hanya sekedar melihat Tuhan, tapi kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tapi kami boleh bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat ada nama Tuhan ditinggikan, sesuatu yang besar akan terjadi bagi hidup kami, terutama bagi bangsa kami ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa bersatu hati bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa pemulihan Tuhan boleh terjadi bagi bangsa kami. Sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi ini Tuhan. Bila nama Tuhan dimuliakan atas perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bagi seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau Allah pun yang menolong kehidupan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, tegarkan mereka Tuhan, berikanlah damai dan sukacita bagi kehidupan mereka, agar mereka boleh tetap bersukacita mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih pagi hari ini kami mau menerima berkat besar daripada sorga, yaitu firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami siapkan hati kami Bapa untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang mempersiapkan hamba-Mu, kiranya urapan daripada Allah senantiasa turun atas hamba-Mu, sehingga kami boleh diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami masih boleh hidup, kami masih boleh sehat, kami masih boleh bernafas. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara semua yang saya kasihi, termasuk yang ada di rumah, mari kita kembali mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kehidupan kita, saudara. Jangan kita melupakan firman Tuhan itu.
Coba saudara di rumah merenungkan makna arti Tuhan memberikan firman-Nya itu untuk apa? Semuanya untuk kebaikan kehidupan manusia. Ambil satu ayat, coba pertanyakan untuk apa ayat ini? Semuanya untuk keselamatan kita, sukacita kita, ketenangan kita. Luar biasa kasih Allah buat kita ya. Walaupun kadang-kadang kita melalaikannya, tapi kasih-Nya tetap selama-lamanya. Luar biasa kasih Allah. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Saya ingin menyampaikan satu hal meminta kepada Tuhan. Banyak kali umat Tuhan itu mengutamakan meminta kepadanya. Mengapa? Karena memang firman Tuhan mengatakan demikian. Coba kita baca dalam Matius 7, kita buka. Matius pasal 7, kita membaca mulai ayat 7. Yesus katakan apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang mengetok pintu, baginya pintu dibukakan. Luar biasa. Hanya meminta akan diberikan. Kalau kita melihat di ayat 11-nya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Seringkali saya merenungkan ini. Dan ayat ini dipakai oleh banyak orang, meminta dan meminta. Tapi kita merenungkan saudara. Sebelum Yesus mengucapkan ini pada ayat 7, apa yang Yesus telah sampaikan sebelum dia menyampaikan ayat ini, itu perlu kita simak dengan baik saudara. Kalau setiap orang meminta, mendapat, mencari, mendapat. Betapa bahagianya. Tapi mari saya ingin kita lebih mengerti makna arti daripada meminta ini ya. Sebab janji Tuhan ini adalah janji Tuhan, janji yang murni. Jelas sekali dalam Mazmur 18:31, janji yang murni. Dan setiap ucapan daripada Allah itu kekal sampai di sorga. Ya, Mazmur 119 ayat 89. Jadi kita lihat janji itu tetap berlaku sampai sekarang. Betapa bahagianya saudara ya. Betapa bahagianya. Yesus katakan, pintalah akan diberikan. Carilah kamu akan dapat. Ketoklah pintu, pintu dibukakan. Kita ketok pintu sorga dibukakan. Yang perlu kita pertanyakan, to whom? Kepada siapa ucapan itu baru berarti? Kepada siapa permohonan itu, permintaan itu akan dikabulkan? Sebelum Yesus mengucapkan ayat ini, dia lebih dulu membawakan dalam Matius 5. Kita coba baca, saya baca cepat saja. Ya, kalau kita baca dalam Matius 5, jelas sekali saudara ya. Matius 5, kalau kita membaca ayat Matius 5, 3 sampai 12, semua kata berbahagia. Saya bacakan cepat saja. Ayat 3 mengatakan, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Kalau terjemahan lain, bukan miskin saudara, merasa tidak mampu di hadapan Allah. Biar dia kaya raya, biar dia kuat, biar dia berkuasa, tapi di hadapan Allah dia tetap menganggap dia tidak mampu. Kerendahan hati yang luar biasa. Nah, dikatakan di sini, mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Luar biasa. Itu yang berbahagia. Yang kedua, Tuhan katakan,
Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Siapa? Berduka cita karena apa? Selalu sedih melihat ada ketidakadilan. Selalu sedih melihat ada yang susah. Jadi selalu memiliki hati yang iba. Bukan bersuka cita atas penderitaan orang, tapi dia merasa sedih. Seperti Yesus. Sewaktu dia masuk Yerusalem, dari jauh dia menangis. Melihat kota Yerusalem dari jauh dia menangis. Mengapa? Karena dia melihat di Yerusalem itu ada berapa banyak nabi yang diadili dan dibunuh. Dia menangis. Nah, kita melihat ya, ini kalau kita baca itu Yesus waktu sampai di Yerusalem, mengapa dia menangis? Itulah menunjukkan bahwa Yesus utuh sebagai manusia. Saya sering menjawab itu kepada orang yang mengatakan bahwa Yesus setengah manusia, setengah Allah. Ya, nah, kadang-kadang orang bilang, kok Yesus bisa begitu? Sewaktu dia dibaptis, semua kita tahu ada Roh Kudus datang. Begitu juga setiap orang. Kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dapat melakukan. Kita melihat Elia, dia meminta api dari sorga, api turun, membakar dia punya persembahan, juga membakar habis semua nabi-nabi Baal itu. Dia manusia seutuhnya. Begitu juga kalau kita lihat Yosua, dia bisa mengatakan, hai matahari berhentilah. Belum pernah terjadi. Saya kalau melihat matahari berhenti, maka setiap waktu di dunia ini stop. Tidak mungkin berhenti di Yerusalem, lantas di Amerika tidak berhenti, jamnya bisa kacau balau. Kita melihat. Karena apa? Yosua adalah manusia biasa, tetapi Allah berkenan kepadanya. Ya kan, kita lihat itu yang terpenting. Ya, banyak orang mengatakan Yesus setengah Allah, setengah manusia. Ya, dan kita lihat yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi luar biasa. Lemah lembut. Satu teladan daripada Yesus dalam Matius 11 ayat 29 sering saya sampaikan. Apa gunanya Yesus mengatakan kepada pengikutnya, aku rendah hati dan lemah lembut. Tujuannya supaya semua pengikutnya, termasuk kita yang ada, memiliki kerendahan hati dan lemah lembut. Luar biasa, saudara. Ya. Ayat selanjutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran, tentu kebenaran bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran organisasi kita, pimpinan kita, orang tua kita, tapi tentu kebenaran daripada Allah. Haus dan lapar. Bagaimana orang yang haus dan lapar akan berusaha seterusnya untuk melepaskan kehausannya dan kelaparannya. Dan kita juga harus begitu. Bergiat dalam mencari apa itu kebenaran, ada di dalam firman Allah. Ya, kalau saya bilang, saya sering bawakan 3 ayat yang membuat kita tidak masuk surga. Yeremia 11 ayat 3, terkutuklah orang yang tidak mendengar firman. Galatia 3 ayat 10, terkutuklah orang yang tidak melakukan firman. 1 Korintus 16 ayat 22, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kita melihat, saudara, ya. Jadi kita harus haus dan merasa lapar untuk kebenaran daripada Tuhan. Yang selanjutnya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati. Ya. Lukas 6 ayat 36, Yesus mengatakan, Bapa
Bapakku di surga murah hati. Jadi kalau kita sebagai pengikut daripada Kristus, kita juga harus murah hati, ya. Selanjutnya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Luar biasa, Saudara. Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan supaya engkau dapat melihat Allah. Kejar kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Jadi tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Maksudnya adalah mukjizat-mukjizat dari Allah. Jadi luar biasa, ya. Jadi sebelum menyampaikan ayat memohon, meminta tadi, Tuhan Yesus telah lebih dulu menyampaikan ini. Ada 9 itu semua. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai. Kalau kita membawa damai apa? Tidak ada perseteruan di hati. Mulut tidak kasar, penuh kasih. Dan itu yang harus kita bawa. Terkadang satu mengaku pengikut Kristus, tapi orang lain melihatnya, saya sering melihat demikian di sini. Artinya di jalanan, kalau saya lagi jalan, tanda-tanda kekristenan, atribut kekristenan dipakai. Tetapi sikap, tutur kata dan perilaku berlawanan dengan kehendak Yesus. Selanjutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Banyak orang melakukan kebenaran, ya. Justru dibenci orang. Dan juga disambung dengan ayat selanjutnya, yang dianiaya karena nama Yesus. Kita membawakan nama Yesus, orang tidak senang. Kita dianiaya. Tapi Alkitab mengatakan berbahagialah. Luar biasa, saudara, ya. Berbahagia. Jadi bukan dibilang menyedihkan, berbahagia. Nah, Yesus kok sampaikan itu? Itu masih di pasal 5. Dan selanjutnya kalau kita melihat apa yang Yesus katakan, sesudah dia menyampaikan pasal 5 ayat 3 sampai 12 itu, dia menyatakan juga Matius 5 13 sampai 16. Baik, kita bacakan. Matius 5 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita loncat ke 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Yesus tekankan, tunjukkan perbuatan yang baik, supaya orang memuliakan Allah. Luar biasa. Jadi tugas kita sebagai anak Tuhan itu, saudara, melihat janji-janji itu memang menyenangkan, tapi tugas kita juga berat. Tadi kita menyanyikan, supaya negeri ini, bahkan seluruh bumi, melihat kemuliaan Allah. Dari mana? Tugas-tugas semua anak-anak Tuhan itu. Jadi kita melihat, ya. Nah, kita melihat Yesus menyampaikan hal itu. Ditambah lagi kalau kita baca dalam Matius 14 ayat 15, ayat 6, pasal 6. Apa yang dikatakan di situ, saudara sudah tahu barangkali. Mengampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dalami ayat ini, dalami ayat ini. Saya juga merasakan dulu pertama kali ini, mana mungkin. Tetapi coba renungkan. Apakah kalau kita tidak mengampuni, apa yang kita lakukan? Menyimpan dendam, menyimpan kebencian, segala macam tersimpan di sini.
merusak kesehatan kita. Hati yang gembira adalah obat. Kalau hati yang tidak gembira berarti kebalikannya. Menimbulkan penyakit buat tubuh kita, buat diri kita. Tidak ada kesenangan. Pergi kemanapun, biarpun lagi menghadapi makanan lezat, tapi terbayang orang yang menyakiti kita. Timbul rasa tidak senang. Kerugian di pihak kita. Jadi ayat firman Tuhan itu coba kita renungkan mendalam, saudara. Jangan cuma sekadar baca, tapi saya berapa kali bilang ya, kalau saya membaca satu ayat, ada 6 pertanyaan yang saya tujukan, saya sering sampaikan di sini. Maksud saya supaya setiap kita membaca ayat itu, what the real meaning of this passage? Apa arti sebenarnya daripada ayat ini? Itu kita harus. Jadi what? Kedua, when? Kapan itu diucapkan? Where? Di mana? Who? Siapa yang mengucapkan? Nabi kah? Allah kah? Malaikat kah? To whom? Kepada siapa? Baru pertanyaan muncul. Why? Jadi kalau satu ayat itu kita pakai ini, masuk di hati kita. Oh, maksud ayat itu begini. Jadi penting sekali, saudara. Jadi kita lihat ya, ini sudah dilontarkan oleh Tuhan semuanya. Bahkan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 48, ini luar biasa saudara ya. Matius 5 ayat 48 dia katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Sangat sulit saudara ya. Sangat sulit. Saya membaca ini dari muda. Sangat sulit. Mana mungkin kita sempurna. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita. Yang penting kita lakukan bagian yang kita mampu. Tapi kalau kita tadi melakukan itu sudah mendekati sempurna. Ya, jadi kita melihat luar biasa saudara. Tak ada lain maksud daripada Tuhan itu adalah kalau kita melakukan hal itu. Soalnya Yesus melihat orang-orang Farisi yang banyak menduduki ya kedudukan sebagai imam besar. Juga banyak ahli-ahli Taurat. Tapi tidak mengerti sama sekali. Sehingga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Matius 5 ayat 20, apa yang Yesus katakan? Setelah dia menyampaikan tadi semua itu, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah tujuan daripada Yesus. Tujuannya luar biasa. Ya, kalau orang Farisi, ahli Taurat luar biasa. Termasuk anak buahnya Rasul Paulus itu. Ya, dikatakan kalau tidak melebihi mereka, kalau mereka bukan main, waduh di mana saja di pinggir jalan, ibadah, berdoa, bukan main supaya kelihatan orang. Tetapi tidak rendah hati, tidak lemah lembut. Tidak ada pengampunan, bahkan Yesus mereka tangkap, mereka aniaya dan mereka bunuh. Luar biasa saudara ya, kita melihat. Yang memutuskan Stefanus harus dilempar batu sampai mati tidak lain adalah mahkamah agama. Nah, kita melihat. Ya. Jadi kalau kita melihat begitu saudara, dalam Lukas 6:45 jelas dikatakan, Yesus berkata kepada pengikut, mengapa sih kamu berseru-seru Tuhan, 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 tapi tidak pernah melakukan kehendak-Ku? Satu teguran yang luar biasa saudara. Lukas 6 ayat 45. Jelas sekali. Mengapa kamu hanya berseru Tuhan, Tuhan tapi tidak pernah melakukan kehendak-Ku? Dan banyak kali orang Kristen demikian. Hari Sabat itu adalah hari Minggu yang dikuduskan dan diberkati Tuhan. Tuhan berapa kali mengatakan dalam Ulangan dan berapa kali saya sampaikan di sini.
yang tidak datang beribadah akan dihukum mati. Luar biasa. Kalau sekarang tidak ada hukuman mati, kalau zaman dulu mengerjakan apa, tangkap hukum mati. Tapi kita harus ingat, walaupun tidak ada hukuman mati, tapi rohani kita menjadi mati karena itu. Jadi kita harus hati-hati, saudara, ya. Harus hati-hati. Jadi kita lihat Yesus perlu menyampaikan pasal 5, pasal 6 dia sampaikan dulu. Baru setelah itu maksudnya tertuju kepada orang yang telah melakukan itu. Kalau seorang pemabuk meminta, ya Tuhan, biar kami habis, tolong Tuhan berikan, diberikan. Jadi harus hati-hati membaca setiap ayat. Banyak dipakai. Saya tidak sebutkan satu orang datang kepada saya. Datang ke rumah. Sudah bau minuman keras. Berkata, saya tidak ngomong apa-apa, saya diam. Dia begitu. Apa orang yang sudah masuk gereja lantas masuk surga, gitu. Saya langsung berdiri, saya pulang. Tidak perlu diladen. Yang masuk surga juga belum, yang masuk gereja juga belum tentu masuk surga. Iya kan? Harus melebihi, keagamaan kita harus melebihi dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berat. Harus sempurna. Bahkan kalau kita baca Lukas 6:36, harus kaya di hadapan Allah. Luar biasa, saudara. Jadi banyak sekali. Jadi kita melihat, ya, jadi itulah sebabnya Yesus berkata mengenai meminta tadi. Harus kita lihat, koreksi dulu diri kita, selidiki dulu diri kita. Minta ampun dulu kepada Tuhan kalau ada kekurangan kita. Itu yang kadang-kadang enak sekali ayat itu. Sering dipakai itu, sering saya minta kepada Tuhan. Kalau kita meminta, ada yang dibutuhkan di situ, iman. Kalau iman, lihat dulu iman kita kepada Allah. Kalau kita percaya beriman kepada Allah, berarti kita ada rasa takut kepada firman Allah. Tidak melanggar firman Allah. Nah, itu perlu kita perhatikan, saudara. Jadi sebelum sampai situ juga, Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33, yang saya senang sekali, ya. Yesus ingatkan, kita baca Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dahulukan lapar dan haus akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dulukan. Pada saat kita benar-benar mencari itu, tidak usah diminta. Ya, tidak usah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa, saudara. Senang sekali, ya. Jelas sekali, tapi ayat ini cari dulu. Kalau bahasa Inggris bukan cari, ada juga Injil bahasa Inggris. Ada 6 terjemahan lain-lain, ya. Saya paling senang kata-katanya, set your mind, pertetapkan hatimu, bukan main, ya. Jadi kita melihat di sini tugas, bukan minta, tugas. Cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Di mana itu? Di mana itu? Ada di Alkitab. Dan ada khotbah-khotbah di gereja. Cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, makanya semua akan ditambahkan kepadamu. Makanya saya sering sekali kalau mendengar orang berdoa, dari mulai berdoa, minta. Jadi kita harus hati-hati.
Cobalah minta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah saya ini hati yang dengar-dengaran, hati yang lemah lembut, hati yang senantiasa rindu akan firman-Mu. Jarang orang minta yang demikian ya. Jarang orang minta. Minta kesehatan, minta kuat, minta kesegaran, minta kecukupan. Tuhan tahu keperluan kita. Tapi berbeda dengan keperluan kita sendiri. Tuhan memberikan keperluan kita yang tidak merusak diri kita. Kalau kita memohon kepada Tuhan, kita tidak tahu apa yang kita minta itu bisa merusak hati kita. Jadi kita melihat Tuhan lebih tahu ya. Tuhan akan penuhkan. Tapi kita cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Filipi 4 ayat 19. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu. Enak sekali. Tak usah minta. Tapi kedekatan Yesus, dia katakan pinta. Tapi bukan semua orang tentunya ya. Jadi kita harus perhatikan ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Paling enak kita baca di dalam Lukas, saudara, ditekankan lagi di dalam Lukas, itu lebih enak didengar ya. Dalam Lukas 11 ayat 28, Yesus katakan begini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu terjemahan Indonesia. Tapi kalau tulisan dalam yang lain juga dalam tulisan pertama daripada Injil. Injil itu pertama-tama ditulis dengan bahasa Yunani. Bukan dikatakan berbahagia, makariori. Diberkatilah orang yang mendengar, akointes. Terus di sini dikatakan yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Memeliharanya saya pikir disimpan dalam lemari. Ya kan? Tapi bahasa Yunani phulansontek. Artinya mematuhi, mentaati. Entah kenapa dibikin memelihara. Baca, simpan. Nah kita melihat ya. Phulansontes itu adalah betul-betul kita taati. Kita patuhi dan kita lakukan. Dan kalau itu sudah dilakukan, kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan. Ada janji firman Tuhan, makariori. Artinya diberkatilah kita. Tidak jauh beda dengan carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenaran. Semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi jelas sekali saudara. Tapi banyak sekali orang percaya. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Dalam doa hanya meminta. Mintanya kepentingan pribadi. Tapi coba kita perhatikan. Berikanlah kami hati yang lemah lembut. Berikanlah kami yang hati yang taat. Berikanlah kami hati yang takut kepadamu. Berikanlah kami hati yang hormat kepadamu. Bukankah Allah itu harus ditakuti? Kita sudah sering merasakan jamahan Tuhan. Dan kalau kita hidup sampai sekarang ini semua orang percaya, ya, Tuhan yang memberikan kehidupan. Tuhan yang memberikan kesehatan. Banyak dokter yang bisa menyembuhkan orang lain, tapi dia juga meninggal juga. Semua kenal, kita di sini kenal Dokter Setiawan, saya suka berobat sana, meninggal masih umur masih muda. Mari kita melihat semua di tangan Tuhan. Tapi adakah rasa hormat kita kepada Allah yang memberikan kehidupan itu? Yang memberikan kesehatan itu? Itu yang penting kita perhatikan.
Adakah rasa takut kita kepadanya? Makanya dalam Maliaki 1, Tuhan sampai bertanya. Kalau aku bapakmu, di mana hormatmu? Itu ditujukan kepada semua nabi-nabi, orang-orang percaya. Di mana hormatmu? Kalau aku ini Tuhan, maksudnya yang berkuasa atas dia, di mana takutmu? Dua yang ditanyakan, takut dan hormat. Ya, seorang yang takut kepada orang tuanya, hormat kepada orang tuanya, tentu dia akan taat. Kepada seorang yang takut kepada majikannya, hormat kepada majikannya, biar tidak kelihatan majikannya, dia tetap mengerjakan pekerjaannya. Apalagi Allah itu yang maha tahu, maha melihat. Harus timbul rasa takut yang luar biasa di hati kita. Rasa hormat kepadanya. Kalau kita memiliki kedua hal itu, ada rasa takut, rasa hormat, itulah hikmat akal budi yang luar biasa. Dengan rasa takut kepada Allah, hormat kepada Allah, kita akan menjaga tutur kata kita, menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita, agar jangan sampai tidak mengenakan kepada orang lain. Itu perlu kita perhatikan. Karena Matius 7 ayat 12 mengatakan, lebih baik kita baca. Saya terlalu banyak ini, saya takut melebihi waktu. Berapa kali kita bikin, selalu Hansen bilang, lebih waktunya. Tapi dia bilang belakangan, tidak apa-apa. Yang penting kita lakukan dalam hidup ini, Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Kita tentu tidak mau dibikin malu, kita tidak mau dirugikan, kita tidak mau disakitkan. Nah, kalau tidak mau begitu, jangan kita lakukan kepada orang lain. Kalau kita inginkan orang lain supaya hormat kepada kita, baik kepada kita, rendah hati kepada kita, lemah lembut kepada kita, kita lakukan demikian kepada orang lain. Manusia itu egois. Dia minta semua orang baik kepadanya, sopan kepadanya, hormat kepadanya, tapi dia sendiri congkaknya luar biasa. Jadi itu saya suka sekali ayat ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh kitab Taurat dan kitab Nabi. Oh, luar biasa. Kalau kita melakukan hal itu, ya, ada orang jalan susah kita tuntun. Karena kita juga, kalau umpamanya kita lagi nggak ada yang tuntun, kita merasa bagaimana? Ya, saya sering berdiri di depan, saya melihat orang berjalan pelan, mana sudah umur. Pak, saya tanya, ada mungkin uyul kenal yang ada daging tumbuh di sininya? Itu sering sama saya ketemu. Tapi menurut si Untung katanya dia orang kaya. Kalau orang kaya kenapa tidak dioperasi? Saya tergerak hati sebetulnya. Ingin, sebetulnya untuk operasi itu tidak usah bayar kalau ada yang urus. RT-nya kok diam. Tiap pagi lewat di sini, sampai ke sana dia pulang bawa botol-botol bekas. Ya. Tapi sama Pak, dia bilang, dia sering begitu. Tapi saya belum berani campur tangan, ya. Nanti campur tangan, keluarganya tidak senang. Ya. Dia sehat, jalan. Tapi ada sebesar ini daging di sininya. Tahu ya, Yul, pernah lihat ya. Dia begitu jalannya, dia tetap biasa kayak orang segar. Tapi kitanya melihatnya bagaimana. Ya dari itu, saudaraku yang kekasih, yang di rumah semua, marilah kita perhatikan firman Tuhan. Kita lakukan dulu kehendak Allah itu.
Kita tundukkan diri, kita lakukan, tidak usah pakai firman. Nanti kalau begini, nanti enak amat dia diampuni, padahal dia jahat sama saya. Jangan pedulikan itu. Tuhan mengatakan ampuni, ya ampuni. Keuntungan pertama, kita lega. Tidak mempunyai dendam, benci, kita tenang. Keuntungan selalu buat kita. Keuntungan yang besar, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sudah habis perkara. Jadi semua firman itu harus kita lihat semua menguntungkan kita. Kalau kita lakukan. Kalau tidak dilakukan, tanggung sendiri. Ya, jelas sekali. Jadi mari kita memperhatikan. Kita sudah datang kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu gereja penuh. Tapi yang penting firman Allah itu dilakukan atau tidak. Itu sangat penting. Berapa kali saya sampaikan Ulangan 6 ayat 25. Untuk menjadikan kita benar di hadapan Allah apabila kita melakukan hidup dengan firman itu. Jelas ditulis di situ. Itu yang membuat kita benar. Bukan bibir mulut kita aku benar. Bukan penampilan kita. Tidak. Kalau kita memakai firman Tuhan itu dalam hidup kita, sepenuhnya kita lakukan, makanya kita di hadapan Allah menjadi benar. Ulangan 6 ayat 25. Ya. Semoga semuanya kita yang ada, saudara-saudara yang di rumah, walaupun kita tidak berhadapan muka, tapi mari kita tetap bergandengan tangan di dalam Tuhan. Doa kita dimanapun kita berada, Tuhan dengar. Tuhan selalu dengar suara anak-anaknya. Biar di rumah tetap, jangan putus doa. Bukan hanya ada jam-jam doa dimanapun berada. Senantiasa hubungan dengan Allah jangan terputus. Berkat Tuhan atas kita semua. Mari kita nyanyikan. Saya minta singer kita nyanyikan. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Selidiki Aku, lihat hatiku. Apakah kau sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang Maha Tahu, dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, haleluya. Aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang Maha Tahu, dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya ku dapati aku tetap setia. Ini yang perlu kita perhatikan saudara. Dalam hidup kita mengiring Tuhan. Jangan lupa. Sering sekali kita lupa dengan penampilan kita. Coba kita selidiki hati kita. Kita datang ke gereja. Kita berdoa. Kita membaca Alkitab.
kita, keaktifan kita, mulai dari pagi sampai malam. Mari kita selidiki. Adakah aku tidak memakai firman Tuhan? Selidiki sendiri, jangan sampai orang lain yang menyelidiki, menegur kita. Kita selidiki, duduk diam. Tadi pagi apa yang aku lakukan? Siang tadi sampai malam ini apa yang kulakukan? Adakah yang bertentangan dengan kehendak Allah? Begitu cara menyelidiki. Kalau ada, kita datang di kaki Tuhan. Kalau kita meminta pengampunan, cepat sekali Tuhan akan mengabulkan. Tapi permohonan pengampunan yang tulus, penuh penyesalan di hati. Luar biasa, saudara. Selidiki. Apa yang kita lakukan, kita selidiki. Agar apa, saudara? Agar kita berkenan kepada Allah. Kalau Allah sudah berkenan kepada kita, kita lihat janji Allah. Kita meminta, diberikan. Kita mencari, kita mendapat. Kita ketok pintu sorga dibukakan buat kita. Satu keuntungan yang luar biasa kita terima. Mari setiap saat, kalau saya setiap saat, apalagi kalau doa malam, saya mulai renungkan dari pagi sampai siang, sore, dan malam apa yang telah saya lakukan. Tidak lupa saya katakan, Tuhan, kalau ada yang saya tidak ingat, saya lakukan dan orang menjadi marah, ampuni saya. Dan yang kedua, ampuni orang lain. Orang lain yang mempunyai pikiran tidak baik kepada kita, yang segala macam, kita juga bukan harus bilang kepada Tuhan, Tuhan hantam dia, tidak. Tuhan ampuni mereka. Itu yang harus kita lakukan setiap hari di hadapan Tuhan. Mari kita sambil nyanyikan, seakan-akan ini permohonan kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, haleluya. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setelah kulihat. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku telah kulihat kebaikanmu. Haleluya. Nanti saya minta Ibu Gembala membawakan doa berkat untuk semua.
Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu pada siang hari ini. Kami berterima kasih bahwa Allah itu baik yang sudah memimpin di dalam ibadah kami. Lewat puji-pujian firman Allah, kiranya firman Allah mengajar buat kami di dalam hari-hari ini. Cari dahulu kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kami. Tuhan Yesus, meskipun kami ada dimanapun berada, baik yang ada di rumah, biarlah kami boleh tetap mencari Dia Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang senantiasa sanggup melakukan di dalam segala perkara. Mengajar buat kami apapun yang dihadapi di dalam hari-hari ini, kami boleh tetap bersuka cita karena ada sesuatu yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami satu-satunya yang menjadi penolong buat kami, yang menjadi andalan kami. Kalau kami tetap mencari Dia, Allah yang senantiasa sanggup melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu Tuhan, meteraikan di dalam hati kami, supaya firman Allah menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau pakai melalui kebenaran firman-Mu, baik yang melayani puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada siang hari ini. Terima kasih, berkati kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah, kasih sayang, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.